Saudara, seperti janji Mariska nih, sore hari ini di jam kedua sudah kedatangan Mikaela nih ya di Raka FM. Selamat sore teman-teman dari Mikaela. Sore. Akhirnya nih bisa ketemu langsung ya. Ini di kemarin-kemarin pandemi COVID-19 mungkin dengan aktivitas masing-masing di rumah juga, dan akhirnya sekarang bisa langsung ketemunya di Raka FM ya. Kembali. Nah, alhamdulillah nih ya. Nah, ini Mariska mau tanya dulu nih kabarnya. Apa kabar dari semua personil Mikaela yang kebetulan sore hari ini hadir di Raka FM, sambil kasih tahu dong sahabat-sahabat Raka ada siapa aja sore hari ini. Halo, selamat sore. Ada Manda di vokal, ada Ali di bass, ada Inot di gitar, ada Andika di gitar, keyboard, dan calung. Wah, semuanya ini babat. sama kabaret. Ada sebenarnya ada dua lagi sih yang hadir. Gitaris kita yang satu lagi namanya Edot. Dia berhalangan hadir karena dia tinggalnya di Ciamis, lagi ada kerjaan di sana. Satu lagi drummer Reza, dia lagi bibinya lagi sakit di Jakarta. Jadi Reza berhalangan hadir. Oke, tapi nggak apa-apa, cukup mewakili ya dari teman-teman Mikaela nih yang udah datang ke Raka FM di sore hari ini. Tapi sebelum Mariska bahas seputar mini album yang terbarunya ini dari Mikaela nih, ini Mariska mau agak bahas dulu ke belakang nih ya. Mungkin berapa tahun ya, mungkin dari 2013. Nah, pertama rilis dari albumnya Mikaela nih ya, yang sempat juga nih rilisnya bukan cuma di Indonesia aja ya, di beberapa negara di Asia ya. Nah, ini nih setelah itu, ini mungkin ada apa kesibukan masing-masing kah, atau ada apakah yang akhirnya sekarang bisa berkumpul lagi nih Mikaela deh? Iya, jadi 6 tahun ya Mikaela tuh vakum. Ya, karena kita memang punya kesibukan masing-masing sih pada saat itu. Jadi kan dulu kan personilnya cuma bertiga nih, cuma Manda, Andika, sama Rizky. Dulu drummernya Rizky. Nah, Rizky di tahun 2013 akhir itu mundur karena dia punya ada kerjaan di Jakarta gitu kan. Jadi akhirnya terhenti tuh yang tadinya kita mau promo single kedua di mini album yang pertama, jadinya tertunda. Nah, setelah itu ya kita masing-masing sibuk produksi ya. Oke. Masing-masing kamu produksi anak. Ya udah, jadi selama 6 tahun itu vakum karena ya Mandanya sendiri kan waktu itu ya menikah, punya anak gitu kan. Terus Andika juga sibuk dengan travelnya, kan dia punya travel. Belum ada. Udah, itu salah satu yang kita akhirnya diem lama loh, beneran. Kita ribut diri. Jadi ngebahas ya. Gitu, jadi karena Manda di Jakarta, Andika di Bandung, terus kita cuma berdua kan. Jadi pada saat itu memang susah aja gitu untuk ketemu waktunya, untuk kita brainstorming lagi mau ngapain lagi nih Mikaela, mau diapain, itu kayak hilang arah gitu. Sampai akhirnya ketemulah sama Kang Inot. Nah, Kang Inot ini yang sekarang jadi gitaris Mikaela ini temen SMP-nya Kang Andika. Gitu. Jadi Kang Inot ini ngarep banget kan, mau dong seband dong sama Mikaela, mau banget. Aku tuh pengen dong. Jadi pada yang benar ini ya. Ya gitu kan. Akhirnya Kang Inot bilang, Mikaela sayang banget nih, kenapa nggak jalan lagi gitu. Terus Kang Andika bilang, ya udahlah, kalau emang Inot mau bantuin, hayu gitu, kita jalan bareng gitu. Awalnya cuma bertiga, mikir lagi gimana ya caranya supaya jangan sampai nih ntar satunya kenapa-napa, akhirnya jadi tinggal berdua lagi, terus nggak tahu mau ngapain kan. Udahlah, kita kali ini full band aja, kita ajakin lagi siapa nih basisnya, siapa nih drummernya. Ya udah, akhirnya ketemulah satu-satu, ketemu Kang Ali ngajakin Kang Reza, terus ada Edot juga akhirnya masuk. Ya udah, kita sekarang komplit deh berenam gitu. Nah, jadi tambah rame ya kalau sekarang di Mikaela aja ya. Oke. Iya ya. Jadi kalaupun 2 nggak hadir kan masih rame kan? Iya, benar ya, ada 4 nih ya. Dan ini kalau sahabat Raka tahu dan lihat langsung, ini juga ada penampilan terbaru dari Manda sendiri ya. Oh, dibandingkan dulu ya. Iya, ada yang terbaru juga nih ya. Selain tadi personil yang bertambah juga, ini Mikaela juga ada sesuatu yang berbeda juga nih ya penampilannya di sahabat Raka. Dan ini kalau ngomongin alirannya sendiri, aliran ya, ini masih tetap ya untuk Mikaela antara di kemarin 2013 dan sekarang ketemu lagi 2020 nih. Oke, ini kenapa? Apakah memang tetap mempertahankan menjadi ciri khasnya Mikaela atau ada alasan lain?
sebenarnya kalau misalkan dari yang lama ini kan benang merahnya ada gitu yang lama ya. Karena memang mungkin dulu kepalanya sedikit ya, bertiga kan, jangan bertiga ya. Sekarang nggak ada benangnya. Sekarang nggak ada benangnya ini. Sekarang karena kita berenam, pas akhirnya workshop kita bikin lagu ini, masing-masing punya ide gimana kalau gini nih. Akhirnya jadi macam-macam lagunya gado-gado. Jadi segala ada lah ya. Gitu. Karena honestly selera musik kita beda-beda loh. Oke. Beneran selera musik kita. Boleh dari Manda sendiri dibahas. Kalau Manda sukanya kan rock ya, lebih rock alternatif pop alternatif rock gitu kan. Kalau Kang Ali jazz ya, apa? R&B soul apa sih? Trans. Oke. Trans. Nah, ya kayak gitu-gitu, funk gitu kan. Kalau Ainot apa sih, dangdut ya kalau nggak salah ya. Ainot roncong. Kalau Kang Inot apa sih? Apa ya, rock suka, jazz juga seneng, gitu, progresif seneng. Dia masa ada segalanya. Ya, gimana bayaran? Kalau Kang Andika nggak usah ditanya kayaknya nih. Ya. Oke. Pasti nggak bisa jawab. Nah, ini kalau ngomongin soal perjalanan dari Mikaela yang kurang lebih 6 tahun lebih ya berarti ya dari Mikaela ini. Nah, ini kan mungkin dikatakan kemarin itu sebenarnya nggak bubar tapi vakum ya. Nah, ini ketika kalian vakum sendiri, apakah memang yang tadi seperti Kak Mana bilang nih, katanya nggak ada arahnya mau gimana nih ya Mikaela nih, yang akhirnya memutuskan ya udah lanjut deh Mikaela tanpa ibaratnya dulu mungkin digantung ini tuh bubar enggak, terus lanjut enggak, yang akhirnya tetap ya udah sebenarnya nggak bubar. Ini gimana nih dari Kak Mana atau dari Kang Andika, mangga bisa dijelasin soal Mikaela ini? Jadi dari awal memang nggak ada kata-kata bubar sih. Yang menandakan vakumnya sebenarnya waktu itu karena kita bingung drummernya diterima kerja kantoran di TV. Jadi kan namanya kerja kantoran dia dari pagi sampai sore ngantor, udah nggak ada waktu buat brainstorming musik apa segala. Tinggal berdua, terus udah berdua tiba-tiba Mana dilamar sama suami yang sekarang kan. Terus beranak kayak kelinci gitu. Udah beranak, gede, badan. Gue bilang kurusin ya, udah kurusin kita jalan lagi. Kalau badan gede kan susah napasnya juga. Mau nyanyi susah. Kurusin ya. Iya, bukannya kurusin, hamil lagi. 2 kali hamil. Padahal aku bilang loh, Adele gedut buktinya. Iya bener. Dia yang ngajuin cuti gitu. Aku cuti hamil dulu ya. Oke, sip. Kayak gitu ya orangnya dia ya. Ngarang ya. Cutinya berkepanjangan gitu. Cutinya akhirnya pas dia udah nggak beranak lagi, udah stop. Tapi badannya masih bundar. Badannya masih bundar. Dan aku ternyata 3 tahun kebelakang ini aku memang bikin tour travel. Dan jadi aku sering keluar negeri, setahun bisa 10 kali, 12 kali aku bawa tamu ke Inggris, ke Amerika. Jadi memang makin nggak kebayang. Gak ada waktu, mau diapain lagi Mikaela. Nah, dan akhirnya terus sekarang nih bisa berkumpul kembali sama tadi plus bertambah personil ini. Ya itu tadi karena ketemu Ainot kan, yang ayo dong Mikaela jalan lagi gitu. Saya pengen banget nih gabung sama Mikaela, pengen banget punya vokalis Manda gitu. Tapi syaratnya harus kurus waktu itu kan. Harus kurus kenapa ini? Yang namanya kurus akhirnya harus kurus banget. Akhirnya bikin keputusan sama Andika, Manda yang kurus apa kita yang ngegendutin. Ya udah akhirnya itu terjadi kan, akunya kurusan, mereka gendut gitu. Iya, pada kenyataannya seperti itu. Oke ya, ini benar ya. Tapi ini apakah dari Mikaela sendiri rencananya untuk bersatu kembali ya sampai akhirnya membentuk atau merilis mini album? Ini sebenarnya ada rencananya dari kapan sih, atau karena di 2020 ini aja, atau sebenarnya sebelum pandemi juga udah ada rencana? Niat mah udah ada ya dari awal. Akhirnya Ainot gabung, kita bertiga ayolah bikin lagi, ayo kita produksi, mulai bikin lagu. Itu tuh niatnya udah ada, kita mau ngeluarin karya lagi lah gitu di 2020. Target kita udah jelas tuh 2020. Tapi alhamdulillah memang semua diawali dari niat ya. Jadi mengalir gitu aja, tiba-tiba ya Allah bantuin dengan tiba-tiba Ali masuk, tiba-tiba Areza masuk, terus Edot masuk. Nah Edot ini juga dia punya materi lagu yang bagus, yang udah ready lah kita dengerin juga. Udah oke nih digabung sama lagu ciptaan Andika juga kan, karena dari Andika kan punya banyak tabungan lagu juga ya gitu. Jadi udah nih pas banget nih, udah aransemen akhirnya kita bareng-bareng lagi. Jadi mengalir gitu aja sih sampai akhirnya di bulan
Februari tuh sebenarnya materi kita udah kelar ya. Materi kita udah kelar semua, makanya kita rilis single yang pertama. Nah, Agustus baru tuh kita keluarin yang mini album 5 lagu gitu. Oke ya. Yang akhirnya nih, ini memutuskan udah keluarinnya aja mini album, bukan misalkan single per single nih. Ada alasan nggak sih kenapa keluarin mini album? Karena kalau single per single takutnya nggak kedengeran ya. Kececer jadinya ya. Kececer. Jadi apa ya? Aku sih senangnya lagu itu punya wadah gitu. Jadi nggak cuman lagu ini satu, lagu ini satu. Jadi pengennya lagu ini ada rumahnya sendiri gitu. Makanya kita bikin mini album sekalian. Karena kalau cuma satu lagu itu diam lagi, nanti kita produksi lagi. Loh, idenya banyak, lagunya banyak, kenapa harus cuma satu lagu gitu. Oke. Mini album lah jadinya. Siap. Tapi kalau ngomongin bikin album ini memang udah mendarah daging banget sama Kang Andika dari dulu ya. Karena kalau dari track dulunya pasti album dan album sampai akhirnya membawa bersama Mikaela pun untuk album nih ya. Nah, tapi ini Sahabat Raka mungkin agak mengingat-ingat kembali beberapa tahun ke belakang. Nanti Mariska juga bakalan play lagu yang sempat booming juga ya di beberapa negara di Asia Tenggara nih khususnya dari Mikaela. Tapi nggak usah kemana-mana, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi seputar mini albumnya dari Mikaela. Nama mini albumnya apa nih Kang? Boleh kasih tahu? Crash and Burn. Nah, nanti kita kupas lagi seputar mini album dari Mikaela. Pokoknya Sahabat Raka gak usah kemana-mana, tetap di 98,8 Raka FM Bandung, Inspirasiku. Sahabat Raka, Mariska balik lagi nih sama Mikaela yang sudah hadir di Raka FM di sore hari. Kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol seru seputar mini album dari Mikaela dan termasuk juga salah satu singlenya lagunya ya yang ada di dalam mini albumnya yang ini nih Sahabat Raka, You've Gotta Get Up. Nah, ini Mariska mau tanya sama Kang Andika deh nanyanya ya, karena yang membentuk, melahirkan gitu ya dari Mikaela ini. Kang Andika, ini dari awal Mikaela hadir nih, kalau Mariska dengar dari lagu-lagunya ini selalu ada dimasukkan berbahasa Inggris nih. Sampai sekarang pun di album yang mini album 2020 ini masih tetap sama. Ini kenapa? Tetap dimasukkan unsur bahkan dari judul, padahal pas diisinya masih tetap aja ada bahasa Indonesia nih. Jadi memang tetap lagunya ya Indonesia nih. Gimana Kang Andika? Ya. Jadi kalau di mini albumnya ini kalau didengar 5 lagu, 75% bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya cuma satu lagu, judulnya Sang Juara. Satu lagi yang You've Gotta Get Up ini setengah-setengah sama bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ini kita bikin begini karena memang kita pengen kita pengen pendengar kita lebih luas lagi sekarang. Siap. Karena kan sekarang dengan adanya Spotify, Deezer, YouTube dan lain-lain sebagainya, batas negara itu jadi makin nggak ada gitu kan. Iya, benar. Karena batasan negara makin nggak ada, makin besar kans kita untuk jalan keluar negeri gitu maksudnya. Ya mimpi aku sih kesana ya, karena untuk jadi dikenal di Indonesia mungkin mimpi itu udah tercapai gitu. Mimpi musik di dunia musik yang lain sudah banyak yang tercapai. Yang belum tercapai salah satunya itu gitu. Aku pengen ngerasain sama anak-anak band aku itu bikin road trip, jalan-jalan ke luar negeri gitu, bikin tour Eropa gitu nanti. Dari Paris ke Belanda, ke Jerman, ke Hungaria gitu, ke Budapest, ke lain-lain. Itu kita bermodalkan nyewa mobil van, terus kita nyetir sendiri, buka GPS, kita membawa alat-alat di belakang sama kru segala. Itu kayak seru kayak di film-film gitu. Betul. Nah, itu mimpi yang aku belum jalanin sampai sekarang belum aku dapetin gitu. Jadi itu salah satu alasannya kenapa album ini banyak bahasa Inggris ya sih. Oke ya, diaminkan nih sama Mariska sama Sahabat Raka juga ya. Ini memang konsepnya dari awal Mikaela ada, ini bahkan memang setidaknya di Asia udah pada tahu nih ya, Mikaela yang tadi tuh pengen dibawa ke Eropa nih. Ini next apalagi mini album dari Mikaela terbaru ini, Crash and Burn ini Mariska pengen tahu juga nih, ini kan dari nama mini albumnya juga. Nah, kenapa nih namanya Crash and Burn? Ini ada apakah dengan judulnya? Jadi Crash and Burn ini kan judul lagu yang kita ambil jadi judul mini album.
Kenapa kita ambil jadi judul mini album? Karena lagu ini sebenarnya menceritakan tentang jangan takut untuk mencoba dan jalanin hidup kamu sesuka kamu yang kamu anggap bener gitu, yang kamu, jadi nggak usah dipelin apa kata orang, kamu cobain aja, walaupun kamu gagal mau apa, tenang, kita teman-teman pasti ada buat lo gitu. Jadi ini mungkin idiom yang pas buat Mikaela saat ini gitu. Kita albumnya kan musiknya sangat beragam ini, dari 5 lagu ini ada yang rock, ada yang EDM, ada EDM rock, ada musik folknya gitu. Bahasanya bahasa Inggris, Indonesia, gado-gado. Kita nggak takut untuk mencoba gitu, bahwa ada yang bilang lagunya kok ini albumnya belang sih gitu, warna musiknya belang gitu. Ya kita nggak takut coba, makanya crash and burn itu kan berarti kan jatuh, hancur dan terbakar gitu. Jadi misalnya kita nggak takut buat itu gitu, karena kita ada untuk kita sendiri gitu. Jadi di mana kita gagal ya udah gitu, kita fun aja gitu. Tapi dari konsep dari mini albumnya ini ya, dengan tadi yang udah diceritain sama Kang Andika nih ya, ini cukup luar biasa banget, keren banget ya. Apalagi di tahun 2020 ini orang-orang mungkin hampir dalam setahun ini menjalani kehidupan sehari-harinya tidak jauh dari yang namanya bayang-bayang pandemi COVID-19 ya. Bener banget ini, mungkin untuk dari Mikaela ini bisa nyemangatin sahabat Raka juga dengan hadirnya mini album dengan beberapa lagu ya. Tadi ada 5 lagu berarti ya. Oke, nah boleh diceritain ada lagunya apa aja nih selain You've Got to Get Up yang ini nih? Ada Sang Juara. Sang Juara, terus Hit Regret. Udah 5 berarti. Lebih main Crash and Burn. Nah, katanya ini You've Got to Get Up ini adalah yang kedua ya. Sebenarnya yang pertama udah rilis nih ya. Iya. Nah, bahkan video klipnya juga udah ada kalau yang You'll Be Mine. Nah, ini ngomongin yang You'll Be Mine ini kemarin rilis lebih awal kapan nih? Boleh ceritain? Februari ya? Februari berarti sebelum pandemi COVID-19 ya? Iya, makanya waktu itu kita udah mau masuk jadwal promo radio ya sebenarnya You'll Be Mine kan. Tapi ternyata Maretnya kan udah langsung ini tuh malah harus stay at home gitu. Ya udah makanya kita pun radio-radio juga udah nggak ada ini kan, nggak ada nerima jadwal. Ada sebenarnya beberapa tuh kan? Gitu. Ya. Dan akhirnya nih ketika pandemi COVID-19 hadir nih ya, jadi dari Mikaela yang sudah siap dengan lagu-lagunya di mini albumnya ini, terus promonya juga udah terjadwal, terus bahkan tadi ada off-air juga ya, sudah terjadwal juga. Jadi nih ngapain aja nih kemarin pas pandemi COVID-19, sedangkan aduh ini harus dipromoin nih ya mini albumnya. Ya makanya kita pasang strategi waktu itu ya. Awalnya kan kita mau lempar mini album dan single kedua tuh di April ya. Kita udah mau lempar tuh gitu. Makanya kita udah prepare, yalah bikin video klip lagi nih kapan nih segala macam gitu kan, sama mau nyiapin promonya kayak gimana. Jeger gitu kan ada COVID-19, ya udah makanya kita keluarin strategi, ya udahlah daripada nunggu ini nggak tahu selesainya kapan, daripada kita berdiam diri, ya udah akhirnya kita keluarin video lirik. Ya kan, semua lagu kita itu video liriknya kita keluarin gitu. Terus seminggu sekali tuh kita lempar ya. Seminggu sekali kita lempar. Terus akhirnya kita bikin konten kolaborasi juga yang dari rumah masing-masing kita tetap bisa jamming bareng gitu kan. Ya udah kita isi dengan itu aja sih. Makanya kenapa akhirnya satu persatu lagu kita di mini album kedua ini ya kita lempar semuanya di konten sosial media YouTube kita juga gitu. Selain ada di platform digital ya. Siap tuh. Jadi untuk sahabat Raka bisa dengerin langsung ya dari mini album Crash and Burn ini. Dan ini nih kalau ngomongin lagu dari You've Got to Get Up ini, boleh diceritain dong gimana seputar ceritanya atau lirik dari lagu ini? Lagu ini lumayan runyam juga ya. Kenapa runyam ini? Ini tuh sebenarnya lagu terakhir kita loh. Oh, ini kan Ayah lagu terakhir ini? kita. Terakhir dimasukin album. Gimana Jadi ceritanya? Ini lagu belum selesai. Lagu ini diciptain sama aku dan Imot The Titans. The Titans juga dulu. Lagu ini udah setahun lebih dibikin, tapi nggak beres-beres. Jadi ada bagian part yang aku masih ngerasa kurang apa ya gitu.
dan lagu ini beresnya waktu bulan Februari ketika anak-anak lagi rekaman. Waktu itu aku sama Inot lagi jalan di Spanyol, Portugal. Spanyol. Granada. Oh ya, Granada. Aku lagi bawa tamu-tamu travel ke Spanyol di kota Granada. Terus malam-malam masih keganggu sama lagu ini. Akhirnya tengah malam aku keluar dari hotel, duduk di pinggir jalan, setel -1-nya, rubah-rubah lagi, akhirnya di Granada itu selesai. Makanya ada liriknya, terdiam dalam kelam malamku di Granada, karena memang waktu itu aku lagi ada di sana buat bersihin lagu ini gitu. Oke, jadi terus syuting video klipnya nanti di Granada juga ya. Nah, ya. Insya Allah deh, mudah-mudahan beberapa dalam waktu dekat bisa pergi ya. Amin. Sekaligus tur. Nah, sekaligus tur ya, kenalin nih mini album dari Mikaela ya. Nah, yang satu ini Sahabat Raka ya, salah satu lagu dari mini albumnya Mikaela, Crash and Burn ya, yang akhirnya ini Mariska bisa play juga lagunya ya. Yeay, ini perdana berarti diputerin di radio nih. Ya. Tapi yang tadi kata Kang Andika katanya gado-gado. Iya, memang gado-gado. Tapi ya, ini sebenarnya nggak jomplang banget. Di tengah-tengah lagu ini nih Sahabat Raka, Mariska masih menemukan, wah ini Mikaela nih, ini bukan orang lain nih, masih ada nih di tengah-tengahnya ya. Dan bener keren banget nih untuk Mikaela, Mariska suka beneran ya. Tapi nggak apa-apa, kayak misalkan ada dong CD-nya dong. Masih ada deh CD-nya. Masih ada. Kita ngeluarin 100 cuma 100 ya, ya. 100 CD tuh back to back, mini album yang pertama sama yang kedua. Bener-bener limited edition banget. Jadi kalau mau buru-buruan DM ke Instagramnya @mikaelaband untuk order. Gitu. Dan semuanya sudah plus tanda tangan. Ada nomor serinya. Jadi memang beneran terbatas lah gitu, otentik. Kirain Mariska ini masih ada CD-nya, bohongan, karena kan lagunya mungkin bisa di-download sama Sahabat Raka, bisa didapetin di digital ya. Ternyata memang beneran ada CD-nya ya. Wah, keren jadi, banget nih. Iya, khusus collector's item lah gitu. Oke, yang jelas ini Mariska juga penasaran sama lagu-lagu yang lainnya. Ini memang ada perbedaan, bukan ada lagi, emang beda, cuman bener-bener keren nih dari Mikaela, bener-bener surprise banget. Padahal tadi Mariska nggak dengerin pakai mikrofon ya, pas ngedengerin, wah enak juga nih lagunya ya, keren banget nih ya. Makanya kita tuh memberikan pilihan sih sebenarnya, karena lagu kita beda-beda banget kan. Maksudnya ini kan EDM nih yang lagi diputerin. Tadi kan lebih pop, slow, pop ya. Kalau yang Yul Biman kan ngepop banget kan gitu. Hah? Folk ya masuknya ya. Terus alternatif kan si You've Gotta Get Up gitu. Jadi kita memberikan pilihan untuk penikmat musik, ya udah sukanya yang mana gitu, bebas lah gitu, karena lima-limanya ya kita suka gitu. Jadi orang yang aku sukanya rock, ya udah dengerin aja Sang Juara. Aku sukanya DM, pengen joget-joget, ya udah dengerin yang Crash and Burn ini gitu. Semuanya ada nih Sahabat Raka, tapi yakin deh semuanya juga Sahabat Raka suka dari semua lagunya meskipun berbeda-beda nih ya. Yang beda-beda ini dibikin jadi suka nih sama Mikaela untuk Sahabat Raka. Jadi kalau ada yang nanya, jadi genrenya Mikaela itu apa? Ya ini ya. Genrenya Mikaela ya ini. Iya. Mikaela, genrenya Mikaela ya Mikaela. Iya. Tuh ya, punya sendiri ya. Dan Sahabat Raka ini nggak sabar banget pengen denger Mikaela nyanyiin langsung ya, perform langsung, karena dari kemarin kayaknya kangen nih, udah lama nggak lihat, nggak denger perform langsung dari Mikaela. Dan sekarang udah siap nih teman-teman dari Mikaela bakalan bawain lagu yang mana nih? You've Gotta Get Up. Oke, siap. Sahabat Raka, inilah Mikaela, You've Gotta Get Up. Sekari sinar jingga di ujung cakrawala terbias megah, dinginnya embun pagi perlahan kan terganti
terang mentari. You've gotta get up, the world will never wait for you. You gotta get up and try before the time is running out. You gotta get up, believe in all your dreams will come true. 'Cause tomorrow it might be too late. Yeah. Terdiam dalam kelam malamku di Granada, terasa indah. Dinginnya malam ini perlahan kan terganti terang mentari. gotta get up, the world will never wait for you. You gotta get up and try before the time is running out. You gotta get up, believe in all your dreams will come true. 'Cause tomorrow it might be too late. It might be too late. It might be too late. Come true, 'cause tomorrow it might be too